Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat Paskah. Dia Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan setiap dosa-dosa kita. Amin. Puji Tuhan, kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita masuk lebih dalam memuji menyembah Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Engkau boleh mati Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Engkau bangkit Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak-sorai karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, amin. Dosaku, ku yakin, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin, ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dosaku, ku yakin, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin. Dengan imanmu katakan, ku yakin. Kami mau angkat panji kami Tuhan, ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Kau bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menyambut kerajaan-Mu datang. Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hidup, Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Haleluya. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave of
Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crown. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crown. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified.
syukur Tuhan Yesus, buat Engkau Allah yang hidup. Biarlah firman-Mu Tuhan menguatkan setiap kami Tuhan. Dalam keadaan seperti ini Tuhan, kami tahu hanya Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Dan kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Saya berdoa pada hari ini saya menjumpai Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan selalu di dalam perlindungan yang sempurna dari Tuhan kita. Hari ini kita merayakan Paskah, kita merayakan kebangkitan Tuhan kita setelah kematiannya di kayu salib. Karena begitu besar kasih Bapa, Dia menganugerahkan putranya yang tunggal untuk turun ke dunia ini untuk menebus dosa kita semua. Dan Tuhan Yesus sebagai anak dari Bapa di surga sudah melakukan dan menuntaskan panggilan hidupnya sehingga kita semua beroleh keselamatan pada hari ini. Saya ulangi ya Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus itu sudah melakukan dan menyelesaikan panggilan yang diberikan Bapanya untuk menebus dosa kita semua. Apa jadinya Bapak Ibu sekalian kalau seandainya Tuhan Yesus pada saat Dia berdoa di Taman Getsemani dengan rasa ketakutan yang hebat, saat Dia berdoa, "Ya Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu." Dan saat itu Dia mundur, Dia tidak menyelesaikan panggilan yang Tuhan atau Bapa berikan kepadanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Pasti tidak ada karya penebusan. Dan hari ini kita nggak bisa berdiri di tempat ini dan merayakan ibadah kita karena tidak ada keselamatan buat kita semua. Bapak Ibu semua, Home Church Jakarta punya tema tahunan yang kita menghidupi mengenai calling atau panggilan. Beberapa bulan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu panggilan. Kemudian kita belajar juga bagaimana mengenali panggilan untuk hidup kita masing-masing. Dan kita belajar percaya kalau Tuhan yang suruh, kalau Tuhan yang pimpin, pasti Tuhan juga yang akan menyediakan dan menguatkan dan mengokohkan panggilan hidup kita. Tema bulanan Home Church itu adalah what if? Apa atau bagaimana kalau kita menolak atau menjauh dari panggilan hidup kita? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk belajar dari kitab Yunus, dari kisah hidup Nabi Yunus yang sudah kita pernah dengar pasti dari sejak kita bahkan masih di sekolah minggu. Kitab Yunus sendiri itu adalah kitab dengan cukup pendek sebenarnya, hanya 4 pasal. Kalau kita baca dari pasal 1 sampai pasal 4, itu cukup singkat, dalam hitungan menit Bapak Ibu semua pasti bisa menyelesaikannya. Tapi dari kitab yang singkat ini sebenarnya kita bisa belajar banyak sekali dari pesan Tuhan, dari kesaksian, dari pengalaman hidup Nabi Yunus pada saat dia menolak panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ada 2 hal sebenarnya yang ingin saya sharing, cuma sekedar untuk mengingatkan Bapak Ibu semua siapa sih Nabi Yunus. Saya akan singkat ceritanya dari pasal 1 sampai pasal ketiga pada saat Tuhan menghampiri dan menjumpai Yunus. Dan Tuhan minta atau memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe untuk mengabarkan kepada bangsa Niniwe untuk bertobat. Tapi yang terjadi adalah Yunus pergi mempersiapkan keberangkatannya bukan ke kota Niniwe, tapi dia pergi ke kota yang lebih jauh, yang berlawanan arah dengan Niniwe, yaitu dia pergi ke Tarsis. Di tengah perjalanan Tuhan kirimkan angin besar, terjadi badai di tengah laut, dan kemudian singkat cerita penumpang-penumpang lain dan nahkoda kapal akhirnya membuang Yunus ke tengah lautan. Tuhan dengan segala kebaikannya kemudian mengirim ikan besar untuk menolong Yunus. Yunus tinggal 3 hari di dalam perut ikan besar itu. Dan kemudian Yunus berdoa, kemudian ikan ini memuntahkan Yunus, dan Yunus pergi ke Niniwe dan bangsa Niniwe diselamatkan. Dia terhindar dari binasa karena kemurkaan Tuhan. Itu adalah cerita yang selalu kita dengar. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari
kisah Nabi Yunus ini. Ada 2 poin pada hari Minggu Paskah ini yang ingin saya bagikan. Poin saya yang pertama adalah Yunus tidak menjauhi Tuhan, tapi Yunus menjauhi perintah Tuhan. Yunus menjauhi panggilan hidupnya. Kenapa saya bicara begitu? Karena di dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-7 dan ke-9, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, Tuhan memegang tanganku. Yunus tahu bahwa dia tidak bisa menjauh dari Tuhan karena Tuhan ada di mana-mana. Tuhan hadir di setiap tempat. Begitu juga kita di sini, Tuhan hadir dimanapun Bapak Ibu saat ini mendengarkan dan mengikuti ibadah online Home Church Jakarta. Tapi yang Yunus tinggalkan itu adalah kota Niniwe. Dia tidak pergi menuju ke kota Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Dia meninggalkan panggilan yang sudah jelas Tuhan berikan kepada Yunus. Dia pergi ke kota Tarsis. Saya tertarik sebenarnya dengan satu ayat di sana, di dalam Yunus pasal 1 ayatnya yang ke-3b. Yunus membayar biaya perjalanannya. Ada kata bayar harga di situ. Dan kemudian ada kata badai di ayat-ayat setelahnya. Benar Bapak Ibu sekalian, kalau kita menghindar, kalau kita menjauhi panggilan hidup kita, ya memang akan ada harga yang harus kita bayar, ada konsekuensinya. Di situ ada badai. Badai di sini saya artikan sebagai kita kehilangan tujuan, kita kehilangan damai sejahtera. Karena pada saat terjadi badai kita tidak tahu arahnya kemana. Perahu terombang-ambing demikian hebat. Kita lepas, kita khawatir sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Ini adalah salah satu pada saat kalau hari ini Bapak Ibu kurang damai sejahtera, nggak punya damai sejahtera. Yuk mari kita periksa apakah kita mulai bergeser dari panggilan hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kemudian saya juga tertarik dengan kata penumpang lain terikut atau terbawa oleh ombak yang demikian hebat. Mereka khawatir. Penumpang-penumpang di kapal yang ditumpangi oleh Yunus itu berasal dari berbagai bangsa dengan percaya dengan berbagai dari banyak Tuhan. Tapi mereka semua khawatir. Sedangkan Yunus dengan enaknya tidur nyenyak. Yang saya perhatikan di sini adalah penumpang lain. Buat saya seringkali kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita memutuskan sesuatu tanpa sadar, sebenarnya kita sedang memutuskan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Ya, baik itu di rumah dengan keluarga kita, baik itu di kantor atau tetangga dekat rumah, komunitas kita ataupun pertemanan kita. Nah, saya suka bilang pada saat saya bicara dengan teman, dengan keluarga, kalau saya bikin salah, saya yang kena akibatnya. Buat saya ya mau gimana ya Bapak Ibu, itu adalah konsekuensinya. Tapi kalau saya salah, tapi yang harus bayar harga itu adalah orang lain. Yang harus bayar harga itu misalnya keluarga saya, teman di kantor, teman di komunitas, atau teman di pertemanan kami, saya ada perasaan bersalah yang lebih hebat lagi. Nah, begitu juga dengan hal ini. Kenapa saya bilang bahwa ada dampak yang kita akibatkan oleh keputusan kita? Karena tujuan penciptaan adalah setiap manusia diciptakan Tuhan dengan suatu tujuan. Setiap tujuan dari kita semua itu ada di dalam rencana Tuhan. Nah, kalau sampai rencana Tuhan itu terlaksana, Tuhan itu penuh kasih. Jadi pasti apa yang kita lakukan pada saat kita menjalani panggilan kita, dampak yang kita berikan ke sekeliling kita adalah dampak yang baik. Tapi pada saat kita meninggalkan panggilan kita, Bapak Ibu lihat yang terjadi, penumpang kapal lain yang notabene nggak kenal sama Yunus, itu harus mengalami hal yang serupa, mengalami badai, mengalami ketakutan di tengah ketidakpastian. Jadi yang saya minta,
Kalau Bapak Ibu masih belum pasti, masih ada pergumulan, yuk kita kembali untuk menjalani panggilan kita, karena Tuhan itu setia. Seperti Tuhan juga ingin Yunus tetap ada di dalam jalan dan panggilan Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Kedengarannya Bapak Ibu seperti ancaman ya, kalau kita nggak melakukan panggilan Tuhan akan ada badai. Kalau kita nggak melakukan panggilan Tuhan, kita akan dibuang ke laut. Sepertinya nggak begitu Bapak Ibu sekalian. Karena di dalam ayat yang lain itu juga dikatakan bahwa di dalam Kisah Rasul 16 ayat 31 dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi sebenarnya itu bukan ancaman, itu hanya sebagai suatu konsekuensi pada saat kita melakukan sesuatu, baik yang baik, baik yang buruk. Ya, buruk di mata Tuhan adalah kalau kita berjalan tidak sesuai dengan rencananya. Dan kemudian dari hal ini adalah saya ingin ajak Bapak Ibu menempatkan diri Bapak Ibu sekalian seperti Yunus. Pada saat dia menjauh, dia mengalami hal itu, tapi kemudian dia menyadari. Saat penumpang yang lain bilang, ini ada apa ya, kenapa begini? Dia bilang, ini adalah Tuhanku karena aku melakukan salah. Oke. Kemudian poin saya yang kedua yang kita bisa pelajari dari kitab Nabi Yunus adalah Tuhan lebih peduli kepada Yunus, tidak kepada panggilannya sendiri. Kita tahu dan kita percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang sanggup, Allah yang maha kuasa, Allah yang bisa ngapa-ngapain, bisa melakukan segala sesuatu. Apakah Allah butuh Yunus sebenarnya? Mungkin Bapak Ibu, kalau saya sendiri lebih bertanya gini, kalau saya jadi Tuhan, saya udah minta Yunus untuk melakukan sesuatu, dan Yunus itu bukan gak kenal Tuhan. Yunus itu adalah nabi yang cukup besar di zamannya, dan saya yakin ini bukan pertama dia bertemu dan dia bicara dengan Tuhan. Tapi kenapa yang saat ini Yunus itu menolak? Pasti ada sesuatu. Begitu juga dengan Tuhan. Saat dia minta Yunus dan Yunus menolak, kan lebih gampang buat Tuhan untuk memilih nabi yang lain, memilih orang lain. Kenapa sih Tuhan harus repot? Kirim angin ribut, ada badai, kemudian kirim ikan besar untuk menolong Yunus dan sebagainya. Kenapa Tuhan gak gampang aja ya udah tunjuk nabi lain? Banyak kok orang yang mau melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi kenapa dia terus-menerus merepotkan dirinya sendiri hanya untuk membawa Yunus kembali ke dalam jalan Tuhan, ke dalam rencana Tuhan? Kenapa demikian? Sebelum saya jawab itu, mungkin saya juga ingin bawa Bapak Ibu untuk merenungkan sebentar. Kenapa ya kok Yunus yang kali ini nggak mau pergi ke Niniwe? Di pasalnya yang keempat sebenarnya itu Yunus menjelaskan kenapa dia nggak mau ke Niniwe. Bapak Ibu, bangsa Niniwe itu bangsa yang terkenal dengan segala keburukannya. Dia kejam, pokoknya segala hal yang jelek, segala yang jahat itu dilakukan oleh bangsa Niniwe. Ya, dan dari tempat Yunus ke tempat bangsa Niniwe ini juga jauh. Jadi dari tempatnya yang nyaman, dari pelayanannya yang nyaman di tempatnya Nabi Yunus harus keluar dan harus pergi ke Niniwe. Tapi bukan masalah jauh, bukan masalah comfort zone yang Nabi Yunus nggak mau pergi. Tapi yang terjadi adalah Nabi Yunus marah di pasalnya yang keempat. Dia marah sama Tuhan saat Niniwe diselamatkan. Saat Tuhan membatalkan niatnya untuk membinasakan Niniwe karena pertobatan bangsa Niniwe. Yunus marah karena Niniwe adalah musuh Israel. Yunus punya passion pribadi, punya motivasi pribadi. Dia ingin bangsa Niniwe dihancurkan. Jadi dia bilang sama Tuhan, aku tahu karena engkau baik, itu kenapa aku menolak panggilan untuk pergi ke Niniwe. Saya percaya dan saya yakin Yunus mengenal begitu dekat Tuhan, mengenal Tuhan begitu dekatnya. Dia tahu kalau Tuhan yang suruh dan dia lakukan sesuai dengan tuntunan Tuhan, yang terjadi adalah apa yang Tuhan mau, yaitu Niniwe bertobat.
Nah, dia tahu lagi kalau Niniwe bertobat, Tuhan yang murah hati pasti nggak jadi membinasakan Niniwe. Itu alasan dia. Itu kenapa dia nggak mau ke Niniwe. Bukan sekedar takut karena Niniwe ini bangsa yang kejam, tapi lebih ke arah dia ingin Tuhan membinasakan Niniwe. Nah, dari situ kalau Yunus aja bisa baca pikiran Tuhan gitu ya kira-kiranya, apalagi Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati Yunus. Tuhan tahu bahwa Yunus menginginkan bangsa Niniwe dihancurkan. Itu kenapa Tuhan mau sekarang repot balikin lagi Yunus, karena jawabannya Tuhan mengasihi Yunus. Tuhan mengasihi bangsa Niniwe dan Tuhan juga mengasihi saya dan saudara. Tuhan ingin semua orang diselamatkan, gak ada kecualinya. Bangsa yang jahat atau bangsa yang baik, tidak ada orang yang terlalu jahat dan terlalu baik di hadapan Tuhan yang Tuhan ingin bilang, oh yang ini gak usah diselamatkan. Enggak. Tuhan di dalam amanat agung berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi yang Tuhan mau itu adalah semua bangsa diselamatkan. Tapi Yunus ini bilangnya apa? Kenapa enggak kau binasakan Niniwe? Tuhan tahu ada yang salah dengan karakter Yunus. Tuhan tahu ada sesuatu yang menyimpang di hati Yunus. Jadi Tuhan mau tarik Yunus kembali dengan pengertian yang benar bahwa Tuhan itu adalah Maha Pengampun. Kalau kita kembali, Tuhan akan mengampuni. Kalau kita minta, Tuhan akan beri. Oke? Nah, saya juga mau bilang bahwa bagaimana kalau kita saat ini di dalam posisi Yunus, kita mau keluar dari jalan Tuhan, ya. Saya cuma bilang, kalau saya sih nggak mau bayar harganya, karena kehilangan damai sejahtera dalam hidup itu akan kehilangan segalanya. Kita nggak akan bisa lagi merasakan yang namanya happy misalnya. Kenapa? Karena nggak ada damai sejahtera Tuhan dalam hati kita. Ya, mari Bapak Ibu, kalau kita lakukan pekerjaan kita lakukan panggilan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tuntun, Tuhan akan pimpin, dan dampak yang kita berikan ke dalam lingkungan kita, keluarga kita, teman-teman kita di kantor dan dimanapun, itu adalah hal yang baik karena kita melakukan sesuai rencana Tuhan. Tapi seandainya tanpa sadar kita bergeser dari rencana Tuhan, mungkin ada angin ribut yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada badai yang ada di dalam hidup kita. Tapi Tuhan juga lakukan mukjizat, mengirim ikan besar untuk menolong kita. Itu adalah bukti kasih Tuhan buat kita semua. Kalau kita bandingkan dari dua tokoh yang saya bagi dari hari ini adalah tentang Tuhan Yesus dan tentang Yunus. Apa bedanya? Keduanya pada akhirnya melakukan panggilan Tuhan. Kalau Yesus nggak pakai panggilan yang kedua, panggilan pertama dia kerjakan, dia selesaikan. Tapi Yunus kemudian, dia harus melalui panggilan yang kedua, dia harus melalui bayar harga, baru setelah itu dia melakukan kerjaannya. Kitab ini saya percaya ditulis Yunus pada usia tuanya dia setelah mengalami hal ini. Yunus hanya ingin bilang sama kita semua, jangan seperti saya. Ikutlah Tuhan pada saat Tuhan datang pertama kali. Pada saat Tuhan datang mengatakan apa yang menjadi panggilan kita. Jangan tunggu yang kedua. Jangan kita bayar harga untuk sesuatu yang tidak perlu. Demikian sharing saya pada hari ini. Semoga memberkati Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Wah, terima kasih buat Kak Ike yang sudah menyampaikan pesan Paskah melalui apa yang dia dapat melalui firman Tuhan, dan itu sangat memberkati kita semua. Saya pribadi sangat diberkati, bahkan semenjak saya sama Kak Ike sama Ike tuh mulai ngobrol-ngobrol dengan apa yang dia mau sampaikan, dan dalam pembicaraan itu pun saya pun sudah diberkati melalui 2 poin tadi. Yunus seakan-akan memisahkan antara hidupnya dengan panggilannya, ya kan? Ada orang kayak gitu bilang gini, yang penting aku ngerjain panggilan tapi hidupnya sembarangan, atau sebaliknya saudara.
Yunus memisahkannya kayak gitu. Sehingga hari ini kita percaya sebenarnya bahwa saat kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengerjakan panggilan kita. Dan yang kedua, dalam hari Paskah ini kita diingatkan juga tentang bahwa yang Tuhan cari bukan soal panggilannya itu, yang Tuhan cari kita. Saya akan menyimpulkan dengan beberapa ayat Paskah, bahwa Dia bangkit hari ini untuk saudara, untuk saya. Hari-hari ini mungkin banyak orang sedang takut, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Jumat yang lalu kita memperingati kematiannya. Dan waktu itu, waktu Tuhan Yesus disalib, murid-murid semua takut, hilang saudara. Waktu disalib juga cuma Yohanes yang ada di situ, murid Tuhan Yesus. Yang lain kabur, yang lain lagi takut. Takut ditangkap juga, takut dibunuh juga. Mungkin hari-hari ini kita juga merasa sedang takut. Kenapa? Karena banyak hal yang mungkin di luar kendali kita. Banyak hal yang kita nggak ngerti, yang nggak bisa kita kendalikan. Orang modern ini, kita yang hidup di masa modern ini seringkali merasa semua harus dikendalikan. Kita merasa tenang kalau semuanya ada di dalam kendali kita. Kita tenang kalau tabungan kita banyak, ya enggak? Kita merasa nggak akan pernah sakit. Kenapa? Karena teknologi sudah semua penyakit udah ada obatnya. Begitu hari ini ada sesuatu yang di luar kendali kita. Ada penyakit yang belum pernah bisa disembuhkan. Baru enggak kita ketahui, semua takut. Kita pun takut. Banyak hal yang tidak kita bisa kendalikan. Saya ingat waktu ponakan-ponakan saya masih kecil, kalau nyetir, naik mobil sama mereka, saya nyetir, saya sering ajak mereka pura-pura nyetir, ya. Ayo kiri, kanan. Mereka senang. Kenapa? Mereka kira mereka yang nyetir. Tapi saudara, yang nyetir itu mah saya. Mereka mah nggak bisa nyetir. Banyak hal-hal hari ini yang di luar kendali kita. Tapi dengar saudara, ini pesan Paskah yang kuat dari tadi Yunus. Dan saya membacakan beberapa ayat saja. Tapi ini pesan Paskah yang kuat. Waktu Yunus masuk di perut ikan, dia kalut. Tapi lihat, Tuhan punya rencana dahsyat buat dia. Tuhan gak pernah lepas kendali atas hidup Yunus. Hari ini untuk semua kita, dengar ya, Dia bangkit supaya kita yang putus pengharapan punya pengharapan baru. Kita tetap ada dalam kendali Tuhan yang dahsyat. 1 Korintus 15 ayat 20-22 saya bacakan buat saudara. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai orang yang sulung, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang yang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Berapa banyak saudara tahu kita sudah dipersekutukan dengan Kristus. Hari ini kita terima kematiannya dan juga kebangkitannya. Ayat terakhir, Roma 6 ayat 8-10. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Selamat Paskah, biarlah kita hidup bagi Allah. Tuhan berkati. Terima kasih karena Anda telah beribadah Paskah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan inilah visi dari gereja ini. Visi kita adalah menjadi murid Kristus yang menyatakan terang kerajaan Allah
dalam setiap aspek kehidupan dimanapun Tuhan tempatkan. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GPI Home. Mengakhiri ibadah Paskah kita hari ini, biarlah kita terima berkat Paskah. Sebab dia sudah mati, tapi dia tidak mati saja. Dia sudah bangkit buat saudara dan saya, supaya kita layak terima janji-janjinya. Terimalah berkat Tuhan, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, di dalam kasih yang sempurna dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Selamat Paskah.